Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Put Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu tentang sifat-sifatnya. Ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui tentang pertidaksamaan nilai mutlak dan bagaimana solusi yang akan kita terapkan dalam menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Sekarang kita lihat untuk sifat yang pertama, yaitu jika A-nya lebih dari 0 untuk mutlak X kurang dari A, maka solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara X lebih dari min A dan X kurang dari A. Artinya di sini tanda penghubungnya dan, artinya nilainya digabungkan. Lalu yang kedua, mutlak dari X kurang dari sama dengan A. Pembedanya apa? Yang pertama dan kedua ini prinsipnya sama, namun yang membedakan nilai yang pertama kurang dari A, yang kedua kurang dari sama dengan A. Artinya kurang dari A berarti nilainya nanti A-nya tidak diikut sertakan. Jika kurang dari sama dengan A, maka A-nya diikut sertakan. Maka solusi yang digunakan yaitu sama dengan yang atasnya, X lebih dari sama dengan min A dan X kurang dari sama dengan A. Prinsipnya sama, cuma pembedanya adalah di sama dengan. Lalu yang kedua sifatnya adalah jika A-nya diketahui juga lebih dari 0 untuk mutlak X lebih dari A. Yang pertama kurang dari, di sini lebih dari. Maka jika ada mutlak X lebih dari A, maka solusi yang dapat kita gunakan yaitu nilai X kurang dari min A atau X lebih dari A. Artinya apa? Di sini terpisah. Artinya yang pertama X kurang dari min A, yang kedua X lebih dari A. Lalu untuk yang kedua, mutlak X lebih dari A, maka solusi yang dapat kita lakukan juga sama. Prinsipnya sama, atas dan bawah yang ini. Pembedanya apa? Pembedanya adalah di sama dengan. Ini pembedanya. Nah, di sini ada sama dengannya juga ya. Nah, jadi untuk prinsip yang kedua juga sama. Pembeda di sini pembedanya adalah di sama dengan, namun di sini terpisah oleh tanda atau. Yang ketiga, sifatnya adalah jika diketahui mutlak dari fungsi f(x) kurang dari mutlak dari fungsi gx, maka solusi yang kita gunakan yaitu bagaimana proses penyelesaiannya bisa kita lakukan. Untuk f(x)-nya kita pangkatkan 2 dan untuk gx-nya kita pangkatkan 2. Tanda yang kita gunakan tidak akan merubah. Di sini untuk bentuk dari proses sifat ketiga. Jika sebelah kiri merupakan fungsi dan sebelah kanan merupakan fungsi. Lalu yang keempat, jika mutlak dari fungsi f(x) lebih dari mutlak dari fungsi gx. Di sini prinsipnya sama, yaitu nilai f(x)-nya dikuadratkan dan nilai gx-nya dikuadratkan. Lalu sifat kelima, jika diketahui untuk A-nya kurang dari 0. Ingat, A-nya kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A. Artinya apa? Di sini A-nya negatif ya, kurang dari 0 itu negatif. Berarti jika A-nya di sini min, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Jadi artinya apa? Tidak ada himpunan penyelesaiannya. Berarti tidak ada X yang memenuhi untuk pertidaksamaan yang ini. Untuk memudahkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, marilah kita lihat beberapa contoh yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk soal mutlak dari 2x kurang 1 kurang dari 7. Maka di sini melihat sifatnya berarti mutlak dari X kurang dari A. Maka solusi yang dapat digunakan yaitu apa? Nilai X-nya lebih dari min A dan nilai X-nya kurang dari A. Ini solusi yang akan kita gunakan. Maka bagaimana prosesnya?
prosesnya yaitu untuk 2x dikurang 1 berarti nilainya lebih dari A-nya kan 7. Maka berarti min 7. Di sini kurang dari nilai A. A-nya berarti 7. Lalu bagaimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya adalah kita akan menghilangkan nilai atau angka yang ada di tengah-tengah sini. Berarti yang pertama kita hilangkan angka untuk min 1. Berarti untuk menghilangkan min 1 supaya hilang harus, karena ini pengurangan berarti harus ditambah 1. Maka sebelah kiri dan kanan juga kita harus tambah 1. Maka yang kanan juga harus ditambah 1. Lalu kita selesaikan terlebih dahulu. Maka di sini nilainya 2x, berarti lebih dari min 7 tambah 1 adalah min 6. Maka di sini kurang dari 7 tambah 1 8. Langkah berikutnya adalah kita menghilangkan angka 2-nya supaya yang tengah ini ada tinggal x-nya saja. Berarti 2x, karena ini perkalian berarti lawannya adalah pembagian, berarti harus dibagi 2. Maka yang ruas kiri dan ruas kanan harus kita bagi dengan angka 2 juga. Maka di sini juga 8 dibagi 2. Lalu kita selesaikan. 2 bagi 2 adalah 1, berarti tinggal nilai x-nya saja. Nilai x-nya saja ya. Maka di sini 6 bagi 2 berarti 3. 3 karena ada min bagi plus adalah min 3. Maka di sini 8 bagi 2 adalah 4. Maka kita sudah dapatkan nilai himpunan penyelesaian dari soal pertama, yaitu x di mana nilai x yang memenuhi adalah x lebih dari min 3 dan x kurang dari 4. Artinya apa? Nilai x-nya yang memenuhi adalah antara nilai min 3 sampai angka 4. Sekarang kita akan bahas soal nomor 2, yaitu mutlak dari 3x dikurang 2 lebih dari 4. Maka solusi yang akan kita gunakan jika mutlak x lebih dari sama dengan A, maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah x kurang dari sama dengan min A atau x lebih dari sama dengan A. Sekarang kita akan melihat bagaimana prosesnya. Berarti prosesnya adalah 3x dikurang 2 lebih dari sama dengan min 4. Karena yang pertama min, maaf ini kurang dari ya, kurang dari dulu. Maka kita akan lihat penghubungnya adalah atau 3x dikurang 2 baru kita ambil lebih dari sama dengan A. A-nya adalah 4. Nah, dua nilai ini akan kita lakukan proses pencariannya. Maka proses pencariannya bagaimana? Berarti nilai yang sebelah kiri harus hilang semua. Berarti 3x min 2 boleh kita pindah ruaskan, berarti kurang dari min 4. Kalau pindah ruas merubah tanda berarti min 2 menjadi positif 2. Maka 3x-nya kurang dari sama dengan min 4 tambah 2 adalah min 2. Sehingga x-nya adalah min 2, berarti min 2 ya. Min 2 berarti 3 pindah ruas pembagian dibagi 3. Lalu yang sebelah kanan yang lebih dari, kita juga lakukan proses yang sama. 3x lebih dari sama dengan 4, berarti ditambah, karena min pindah ruas menjadi plus, karena ini pengurangan berarti menjadi penjumlahan 2. Sehingga 3x lebih dari sama dengan 4 tambah 2 adalah 6. Maka x-nya adalah 6, karena perkalian pindah ruas menjadi pembagian bagi 3, maka x-nya diperolehlah nilainya 6 bagi 3 adalah 2. Maka ini 2 ya, mungkin nggak terlalu nampak tadi. Jadi diperolehlah, kalau kita buat garis bilangannya bagaimana?
garis bilangannya adalah di sini 2, di sini min 2/3. Kita lihat berarti kurang dari berarti arahnya ke kiri. Yang satu lebih dari berarti arahnya ke kanan. Ada sama dengannya berarti kita kasih pembatasnya yaitu bulat penuh. Di sini juga bulat penuh. Maka inilah himpunan berdasarkan garis bilangannya. Maka kalau secara intervalnya bagaimana? Kalau bentuk intervalnya X di mana? Berarti X kurang dari sama dengan min 2/3 atau X lebih dari sama dengan 2. Ini bentuk intervalnya, ini bentuk garis bilangannya. Untuk soal ketiga, marilah kita jawab lagi. Bagaimana proses bentuk soal ketiga? Soal ketiga bentuknya adalah mutlak dari fx lebih dari mutlak dari gx. Maka solusi yang dapat digunakan adalah bagaimana? Solusinya adalah bahwa kita akan memangkatkan 2 untuk fx-nya lebih dari sama dengan gx-nya juga harus dipangkatkan 2. Maka kita akan lakukan bagaimana prosesnya. Berarti 2x dikurang 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan x tambah 3 dipangkatkan 2 juga. Maka kita harus memangkatkan 2. Bentuknya bagaimana? Proses pemangkatan 2. Maka 2 pangkat 2 adalah 4. 4x kuadrat. 2 kali 2x adalah 4x dikali min 1 berarti min 4x. 1 pangkat 2 adalah positif 1. Lebih dari. Yang kedua adalah x pangkat 2 berarti x kuadrat. Maka yang kedua 2 kali x kali positif 3 berarti positif 6x. 3 pangkat 2 adalah positif 9. Maka harus kita proses. Karena ini bentuk kuadrat, kita pindahkan ke kiri semua. Berarti 4x kuadrat dikurang x kuadrat. Turun min 4x-nya. 6-nya pindahkan berarti min 6x. Positif 1 turun, positif 1. 9-nya pindah berarti min 9 lebih dari sama dengan 0. Lalu langkah berikutnya adalah kita selesaikan bentuk yang sama. Berarti kuadrat. Berarti 4 dikurang 1, 3x kuadrat yang ada x-nya. Berarti min 4 ditambah min 6 artinya min 10x. 1 kurang 9 adalah min 8. Lebih dari sama dengan 0. Lalu kita akan faktorkan. Bagaimana proses pemfaktorannya? Maka kita akan lihat bagaimana bentuk pemfaktorannya. Maka kita buat pembuat nolnya. Berarti 3x yang di sini nilai x. Perkalian berapa yang menghasilkan 8? Ada 2 kali 4 sama 8 kali 1. Untuk menghasilkan 10 berarti kita akan gunakan perkalian 3 kali 4. Nah, yang di sini berarti 3 kali 4 yang jauh dikalikan dengan yang jauh adalah 12. Sorry, 2 ya. 2 kali 4, 8. Kalau 3 kali 4 kan 12. 2 kali 4, 8 berarti 12 yang jauh kali jauh 12. 2 kali 1 berarti yang dekat dikalikan berarti 2. 12 dikurang 2 berarti 10. Berarti min tanda yang pertama milik angka paling besar. Lalu tanda kedua kita kalikan dengan tanda yang kita dapat yaitu min kali min positif. Sehingga kita langsungkan. Prosesnya adalah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Di sini 0 ya. Yang kedua x dikurang 4 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 2 pindahkan menjadi min 2. Maka x-nya 3 kita pindahkan juga yaitu min 2 dibagi 3. Lalu 4 kita selesaikan. Untuk 4 min berarti dipindahkan menjadi positif
4. Langkah berikutnya kita akan gunakan titik uji pada garis bilangan. Kita buat garis bilangannya dulu, berarti angka 4 di sebelah kanan, angka min berarti di sebelah kiri. Maka kita batasin, ada 3 tempat dalam pembatas itu. Maka kita akan uji untuk X-nya sama dengan 0 ke mana? Ke bentuk pertidaksamaan terakhir. Berarti 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 8 berarti sama dengan, artinya apa? X-nya 0. X yang terdapat di soal berarti yang ada nilai X-nya atau memuat X-nya berarti 0. Udah bisa dipastikan. Berarti di sini adalah min 8. Min 8 artinya negatif. Sehingga kita bisa letakkan tanda negatif ini pada posisi 0. Nolnya di mana? Di kiri, tengah, atau kanan? Pastinya di tengah nolnya. Berarti di tengah adalah negatif. Sudah bisa dipastikan sebelah kiri positif, sebelah kanan positif. Kalau ingin membuktikan, boleh kalian membuktikan di sini dengan angka lain yang nilainya kurang dari min 2/3, yang di sini nilainya lebih dari 4. Jangan menggunakan angka yang ada di sini. Maka hasil berikutnya kita akan melihat berapa himpunannya. Maka himpunannya adalah X, di mana kita akan lihat posisi soal di sini adalah lebih dari 0. Artinya lebih dari 0 berarti nilainya positif. Kalau positif berarti kita ambil yang mempunyai nilai positif. Yang polnya positif berarti ke kanan dan ke kiri. Ini yang ada nilai tanda plus itu artinya positif, min itu negatif. Kita lihat ada sama dengannya, maka kita beri pembatasnya bulat penuh, di sini bulat penuh. Berarti untuk himpunannya adalah X ke kiri berarti kurang dari sama dengan, nilainya adalah min 2/3, atau karena dia terpisah berarti satunya ke kanan, berarti X-nya satunya lebih dari sama dengan 4. Itulah himpunan penyelesaian dari soal ketiga. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.